Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Gibran? Pasti tidak akan lepas dari politik pencitraan dan memimpin kabinet. Setelah itu di depan, setelah selesai ada wartawan resmi istana yang pasti akan diarahkan untuk sekedar hanya bertanya hal-hal yang mampu dijawab oleh wakil presiden. Kan manufacturing concern ini atau fabrikasi pendapat publik ini kan sudah pasti dijaga oleh siapa, ada dua orang, Pak Kodari dan Pak siapa namanya itu, Hasbi apa siapa yang megang pola komunikasi istana. Jadi pasti sudah di briefing, Gibran pasti di briefing oleh dua petugas ini, dua pejabat istana ini, Kodari dan kawannya itu, untuk memulai pelatihan bagaimana menghadapi wartawan. Juga wartawan istana pasti akan di-brief dengan cara yang sama. Ya, hanya boleh tanya ini ya, nanti kameranya ditunda, itu ada delay dalam perekaman misalnya. Jadi kita bisa bayangin bagaimana istana itu dijadikan semacam theater of the absurd gitu. Kalau pada theater of the absurd sebetulnya di dalam teater Bertolt Brecht itu pemberontakan, untuk memperlihatkan bagaimana dimensi yang tak terlihat itu justru yang mesti diterima oleh publik. Nah, di kita di dalam keadaan theater of the absurd, dalam sifat yang paradoksial, justru terbalik. Hal yang menjadi hak publik nanti akan disembunyikan di dalam theater of the absurd di istana itu tuh, yang direkayasa oleh mereka yang menguasai lembaga-lembaga survei, supaya surveinya Pak Gibran tetap di atas, maka mesti diselundupkan beberapa istilah mungkin. Tetapi sekali lagi kan orang sudah punya pretext tentang kapasitas wakil presidennya. Orang sudah punya kemampuan untuk memprediksi kira-kira jenis kalimatnya apa, grammarnya apa, kosakatanya apa, narasinya apa. Kalau dia berbeda dengan yang biasa yang ada dalam genealogi pengetahuan publik tentang pola komunikasi Pak Gibran, tentu orang akan anggap itu pasti pakai earphone lagi, atau orang akan tuduh misalnya, oh itu pasti dihafal lagi kan itu masalahnya itu. Jadi kita mau lihat sebetulnya ujung dari permainan ini apa tuh. Sementara Pak Prabowo dalam upaya serius untuk memperkenalkan Indonesia menjadi player kembali dalam global politics, itu artinya Pak Prabowo akan sering bolak-balik ke luar negeri mungkin dalam tahun pertama tuh, dan itu kita akan lihat bagaimana koordinasi psikokomunikasi yang akan dihasilkan melalui wakil presiden. Jadi Indonesia untuk sementara akan dinilai bukan berdasarkan kapasitas birokratik kita atau kapasitas kabinet untuk menghasilkan harapan pada rakyat Indonesia, tapi justru akan dilihat atau ditonton oleh netizen sebagai konten untuk bikin TikTok atau apa aja yang memungkinkan orang melihat istana dari versi netizen. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sekarang saya jadi paham mengapa dua orang pemilik lembaga survei itu menjadi dua pejabat penting ini di istana kepresidenan. Yang pertama itu udah lebih duluan di eranya Jokowi, yakni Hasan Hasbi yang sekarang jadi kepala komunikasi kantor presiden. Nah, ini berarti yang harus membriefing Gibran seperti Anda sampaikan tadi. Dan ada satu lagi, yakni wakil KSP, Kepala Staf Presiden, yakni Kodari. Ini juga pemilik lembaga survei, orang dekatnya Pak Jokowi juga. Ini jadi kelihatannya mereka ini memang disiapkan itu untuk menjadi pendamping dari Gibran.